Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berpulang bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-113, 114 dan 115 dari surah At-Taubah, yaitu tentang hukum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir. Hukumnya apa? Hukumnya haram, dilarang meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Untuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang berada dalam kekufuran yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang kumpulan orang-orang beriman. Kemudian sebelumnya lagi adalah tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang kafir sebenarnya, karena mereka menyimpan atau memendam, menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, meskipun di mulut mereka menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik, kemudian orang-orang beriman. Kemudian sekarang pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya tidak patut bagi orang-orang beriman untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik. Nanti akan kita terangkan tentang kejadian yang berlaku pada masa Rasulullah dahulu, bahwasanya Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah bagi paman beliau yang tetap di dalam kekufuran. Siapa paman Rasulullah yang tetap dalam kekufuran sampai meninggal dunia? Abu Talib. Padahal Abu Talib memusuhi Rasul, bahkan membantu Rasul, tetapi karena sampai meninggal dunia dalam kekufuran, maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya tidak patut bagi Nabi dan juga bagi orang-orang beriman untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir. Jadi dilarang untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Meskipun orang-orang musyrik itu adalah dari keluarga yang terdekat sekali, ayah sendiri kan, atau ibu sendiri kan. Kalau mati dalam kekufuran, maka sudah tidak boleh mendoakan mereka.
ayat ini ada hubung kait dengan awal surah, ada hubung kait dengan awal surah. Nah, di awal surah ini disebutnya surah Bara'ah, surah terlepas diri. Nah, di awal surah Al-Bara'ah, surah Taubah ini, orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Sudah ada ikatan perjanjian antara orang beriman dengan orang kafir, tapi orang kafir itu mengkhianati perjanjian. Maka turun ayat Al-Quran, Bara'atum minallah, yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir yang mengkhianati perjanjian. Berlepas diri bermakna orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang-orang kafir. Nah, dengan berlepas diri bermakna terpisah antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan keakhiratan, berkaitan dengan yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya pada masa hidup. Ayat ini menjelaskan apabila telah meninggal dunia pun, maka orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang-orang kafir. Jadi berlepas diri bukan hanya ketika masih hidup, tetapi juga ketika sudah meninggal dunia. Ini ayat menerangkan tentang hukum yang mesti kita perhatikan dan mesti kita pahami. Begitu tegas hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pemisahan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Lain hal apabila berkaitan dengan kehidupan duniawi. Kalau berkaitan dengan kehidupan duniawi, silakan kita berjual beli, silakan bertetangga, silakan membantu dalam urusan dunia, silakan. Tetapi bila dalam urusan agama yang berkaitan dengan agama, tidak. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Kemudian apabila orang-orang kafir itu memerangi orang-orang beriman, maka berlepas diri. Perjanjian sudah ada, tapi mereka memerangi, maka orang-orang yang memerangi orang-orang beriman mesti diperangi pula. Ini yang sudah kita terangkan sebelum ini. Jadi kita memahami bukan melalui 1-2 potong ayat, tapi kita memahami melalui ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, supaya kita dapat memahaminya dengan utuh, dengan sempurna, dengan komprehensif, sehingga kita ini dapat menetapkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak, nanti kita tidak bijaksana, yaitu kita tidak melakukan seperti mana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal petunjuk telah Allah turunkan. Karena pada hari ini banyak sekali karena ketidaktahuan, karena kebodohan, maka banyak yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan orang-orang kafir. Tak ada gunanya, karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam ayat yang kita pelajari ini, apabila orang-orang kafir itu sudah mati dan mati dalam kekufuran, maka orang-orang beriman tidak boleh mendoakan mereka, dilarang untuk mendoakan mereka, sebab mereka itu memang tidak sepatutnya untuk didoakan, karena tidak layak untuk didoakan, karena tidak dalam keadaan beriman, tidak mati dalam keadaan beriman. Yang layak untuk didoakan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman, mudah-mudahan dengan ibadahnya diterima. Beriman kemudian melakukan kemaksiatan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan orang-orang beriman itu dengan iman yang ada dalam hati mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara mereka dari api neraka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga. Di ujung ayat yang pertama dari 3 ayat yang kita pelajari, mengapa tidak layak untuk mendoakan orang-orang kafir yang mati dalam kekufuran? Sebab orang-orang kafir yang mati dalam kekufuran sampai matinya ia tetap dalam kekufuran,
mereka adalah penghuni neraka. Bukan kita jelas annahum ashabul jahim, sesungguhnya mereka itu adalah penghuni neraka Jahannam. Kemudian diterangkan tentang apa yang berlaku pada masa Nabi Ibrahim dahulu, bahwasanya Nabi Ibrahim ada mendoakan bapaknya, meminta ampun kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bapaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya ada dahulu Nabi Ibrahim meminta ampun kepada Allah, karena Nabi Ibrahim berjanji bahwasanya akan meminta ampun kepada Allah untuk bapaknya. Tetapi apabila bapaknya itu tetap dalam kekufuran dan sampai mati di dalam kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Ibrahim untuk meminta ampun kepada bapaknya, dan Nabi Ibrahim pun meninggalkan perbuatan meminta ampun kepada Allah untuk bapaknya. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat lembut hati, sangat menyantun. Itu yang membuatnya berjanji, wahai ayah, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu wahai ayah. Berjanji Nabi Ibrahim. Tetapi karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak melakukannya. Jadi jelas ya, hukum berkaitan dengan orang-orang kafir bahwasanya tidak boleh mendoakan mereka, yaitu meminta ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni mereka apabila mereka sampai akhir hayatnya tetap di dalam kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila sudah memberi petunjuk kepada manusia sudah beriman, berada dalam agama Islam, agama yang benar dan diakui di sisi Allah, maka apabila sudah berada di dalam agama yang benar, Allah tidak lagi menyesatkan hamba manusia. Karena Allah telah memberi petunjuk kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyesatkan mereka. Siapa yang Allah sesatkan? Yang Allah sesatkan adalah orang yang tidak mau mengikuti agama yang benar, mengikuti kehendak hawa nafsu, mereka tetap memilih kekufuran sampai meninggal dunia memilih kekufuran, maka mereka itu adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa orang yang disesatkan dan siapa orang yang layak untuk diberi petunjuk. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini tetap senantiasa ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar sampai kita meninggal dunia. Maka khatib di hari Jumat selalu berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita sehingga kita tetap dalam keadaan beragama Islam sampai meninggal dunia. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kumpulan orang-orang beriman, ada kumpulan orang-orang kafir. Dua kumpulan yang berbeda, tidak sama. Karena ada juga yang berpendapat sekarang ini semua agama adalah sama. Dan ini agama yang benar. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang berakui di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima agama itu daripadanya. Allah tak meridai. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti dia di hari akhir termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Berarti dua kumpulan ini tak sama. Tidak sama
orang yang beriman dengan orang yang kafir. Afaman kana mu'minan, apakah sama orang yang beriman? Apa lagi berikutnya? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Tak sama. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti di hari akhirat dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang kafir, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti di hari akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Hidup ini adalah ujian. Inilah dia ujian hidup. Ujian itu bermakna pilihan. Kita disuruh memilih. Kebenaran sudah diturunkan, petunjuk telah dijelaskan. Qad tabayyana al-haq, yang benar sudah benar. Qad tabayyana ar-rusyd, yang jelas jalan yang benar itu sudah sangat terang sekali. Minal ghayy, dari jalan yang sesat. Maka silakan pilih. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan di dalam beragama. Silakan pilih yang benar. Nanti akan diridhai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Pilih yang salah, itu adalah yang dimurkai oleh Allah, maka akan dimasukkan dalam neraka. Inilah hidup, yaitu pilihan. Ini dia hidup. Hidup adalah pilihan. Nah, ketika diberikan pilihan, disinilah ujian itu. Memilih yang benar berhasil dalam ujian. Memilih yang salah gagal dalam ujian. Untuk apa kita mengaji ini? Kita mengaji ini adalah supaya kita mengerti yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kemudian kita mengikuti yang benar sehingga kita berhasil dalam ujian. Maka doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantu kami ya Allah untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil dan tolong kami untuk menjauhinya. Ini adalah kehidupan di dunia, yaitu sebagai ujian. Maka kita belajar ayat demi ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Setiap pertemuan hanya beberapa ayat. Sudah berapa tahun kita mengaji. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Karena banyak sekarang ini ada orang yang berkata, mudah sekali berkata, berbicara, padahal tidak berdasarkan kepada kebenaran yang telah Allah turunkan. Berbicara sesuka hatinya. Ini berbicara tanpa ini. Semua agama sama. Oh tidak, mana pula semua agama sama. Nanti semuanya akan masuk ke dalam surga. Lalu siapa yang dimasukkan ke dalam neraka? Maka mesti jelas apa yang dikatakan. Kemudian banyak urusan yang berkaitan dengan agama, dengan keakhiratan. Maka itu mesti diketahui. Mana yang kita mesti tegas dalam hal itu, mana yang kita mesti bertoleransi. Apabila berkaitan dengan akidah, dengan kepercayaan, dengan agama, tegas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jelas tegas itu. Tapi bila berkaitan dengan kehidupan duniawi, silakan, asalkan tidak aniaya menganiaya, zalim menzalimi. Silakan untuk berinteraksi, berhubungan dengan hormat menghormati. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan hukum meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik atau bagi orang-orang munafik. Meskipun orang yang kita maksudkan itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, yaitu ayah dan ibu kita sendiri. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat.
yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, namun kita akan membaca terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun inna Allaha bikulli syai'in alim. Allah berfirman, maka lin nabiyyi, tidaklah patut bagi nabi, walladzina amanu, dan juga tidak patut bagi orang-orang beriman. Apa yang tidak patut untuk dikerjakan? Ayyastaghfiru, untuk meminta ampun kepada Allah, lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik. Yang dimasukkan di sini orang-orang musyrik adalah orang-orang kafir. Karena apabila sudah menyekutukan Allah, maka mereka itu adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir kepada Allah. Walau kanu, meskipun mereka itu uli kurba, orang yang dekat kekerabatan, yaitu kekeluargaan. Siapa yang paling dekat? Ayah sendiri atau ibu atau paman atau anak. Mimba'di, setelah mimba'di martabayana, jelas, setelah jelas lahum, bagi mereka, annahum, sesungguhnya mereka ashabul jahim, penghuni neraka jahanam. Kalau sudah jelas mereka itu sebagai penghuni neraka jahanam, kapan jelasnya sebagai penghuni neraka jahanam? Yaitu mereka dalam kekufuran, terus dalam kekufuran sampai mati dalam kekufuran. Berarti kan sudah jelas sampai mati tidak memeluk Islam, maka berarti mati dalam kekufuran sudah jelas sebagai penghuni neraka jahanam. Maka setelah kematiannya itu tidak boleh meminta ampun kepada Allah untuk orang yang mati dalam kekufuran itu. Ini ayat yang pertama dari 3 ayat. Kita baca dari awal. Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka itu adalah dari kaum kerabat terdekat, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Ayat berikutnya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Wa ma kana, tidaklah patut istighfar, yaitu permintaan ampun Ibrahim, Nabi Ibrahim li abihi, kepada bapaknya, illa, kecuali an mau'idatin, akan janji, wa'adaha, yang telah ia ikrarkan, iyahu, untuk meminta ampun kepada Allah bagi bapaknya itu. Falamma, maka ketika tabayyana lahu, jelas baginya, bagi Nabi Ibrahim, annahu, sesungguhnya dia, bapaknya itu, aduwwun lillah, sebagai musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, yaitu dari bapaknya. Maka Nabi Ibrahim tidak lagi meminta ampun kepada Allah untuk bapaknya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, la'awwah, yaitu orang yang suka mengeluh
mengeluh di sini ini mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya adalah orang yang lembut hatinya sehingga banyak mengadu kepada Allah. Kalau mengadu kepada manusia, tak baik. Tapi kalau mengadu kepada Allah, baik. Makanya ada yang berdoa di malam hari banyak mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba ini lemah, ya Allah, Engkau kuat. Hamba ini miskin, ya Allah, Engkau kaya. Hamba ini punya kekurangan dan keterbatasan, sementara Engkau, ya Allah, sempurna dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini Allah mengadukan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Halim, maha penyantun, pemurah, suka memberi, suka memperhatikan keadaan orang lain. Kita baca dari awal ayat. Dan tidaklah permohonan ampun Ibrahim kepada bapaknya kecuali atas janji yang telah dia ikrarkan kepada bapaknya apabila telah jelas baginya bahwasanya dia, bapaknya itu adalah musuh Allah, maka ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah sangat lembut hatinya lagi penyantun. Nah, ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala liyudilla, untuk menyesatkan kaum id hadahum, ketika Allah telah memberi petunjuk kepada mereka. Jadi kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, sudah memeluk Islam, sudah berada dalam agama Islam, maka Allah tidak akan menyesatkan mereka. Allah jaga orang yang sudah berada dalam agama Islam. Hatta sehinggalah yubayyina lahum, dijelaskan kepada mereka ma yattaqun, apa-apa yang mesti mereka jauhi. Sudah berada dalam Islam, kemudian dijelaskan kepada mereka, ini tak boleh, ini tak boleh, jauhkan untuk dikerjakan. Jangan sekali lagi melakukan ini adalah kemaksiatan, ini adalah pelanggaran, ini adalah kejahatan, ini adalah kezaliman. Nah, mereka tahu semua. Nah, apabila mereka sudah mengetahui, mereka mengikuti, maka Allah tidak akan menyesatkan orang-orang yang telah Allah beri petunjuk itu. Inna Allah, sesungguhnya Allah bikulli syai'in, atas setiap sesuatu, alim, maha mengetahui. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kaum setelah Allah memberi petunjuk kepada mereka, sehingga jelas bagi mereka apa-apa yang akan mereka jauhi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, setelah kita terjemahkan ayat ini, jadi 3 ayat yang kita pelajari tentang apa ini? Tentang orang-orang beriman dilarang untuk meminta ampun kepada Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Apabila orang-orang musyrik itu tetap di dalam kekufuran, tetap dalam kemusyrikan sampai mereka meninggal dunia. Seperti siapa contohnya? Seperti dulu umpamanya Abu Thalib. Siapa lagi? Bapak Nabi Ibrahim. Nah, itu contohnya. Maka sekarang apabila ada seorang anak yang memeluk Islam, bapaknya masih tetap dalam kemusyrikan, dalam kekufuran, maka berdoa. Doanya apa? Doanya apabila bapak ibunya masih hidup, maka doanya, ya Allah berilah petunjuk bapakku itu, lembutkanlah hatinya untuk memeluk agama yang benar. Tapi sampai meninggal dunia bapak ibunya tetap dalam kekufuran, tidak memeluk Islam, maka si anak ini tidak boleh meminta ampun kepada Allah untuk kedua bapaknya itu. Mana dalilnya? Ini ayatnya. Ayat ini menerangkan tidak boleh mendoakan orang-orang kafir yang telah meninggal dunia, yang mereka itu meninggal dalam kekufuran, yaitu doa yang isinya adalah meminta ampun kepada Allah, meskipun ayah ibu sendiri. Maka sedih sekali ya apabila seorang anak yang sudah memeluk Islam, kemudian bapak ibunya tetap dalam kekufuran, kemudian
meninggal dunia dalam kekufuran. Tapi itulah dia takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Kita ini tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kita kehendaki. Maka tentang Abu Thalib, Rasulullah ingin sekali Abu Thalib itu memeluk Islam. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allaha yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, karena yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka seorang anak kalau ingin orang tuanya yang masih dalam kekufuran itu memeluk Islam, banyak berdoa supaya orang tuanya memeluk Islam, doa supaya orang tuanya mendapat hidayah. Kemudian berusaha sekuat tenaga, ajak orang tua berdiskusi dengan baik, dengan bijaksana, dengan kasih sayang. Kemudian terangkan kepadanya kebenaran itu, karena kebenaran itu mudah untuk dipahami. Berikan kepadanya buku, lembutkan juga hatinya tentang berbakti kepada orang tua, taat dan patuh kepada orang tua, berakhlak mulia kepada orang tua. Maka mudah-mudahan nanti banyak berlaku sudah kejadian bahwasanya orang tuanya akhirnya lembut juga hati, kemudian memeluk agama Islam. Tapi apabila tidak, itu adalah ketetapan Allah. Seperti yang berlaku pada paman Rasulullah sendiri, yaitu Abu Thalib. Nah, tentang paman tadi sebagai sebab turun ayat yang ke-113 sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, rupanya di samping Abu Thalib paman Nabi, bersama Abu Thalib itu lebihnya ada juga paman Nabi satu lagi, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal memang di dalam kekufuran dan menyatakan bermusuhan dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada satu lagi, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah berada di situ, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Nah, ini adalah yang dianjurkan kepada kita. Kalau ada orang akan meninggal dunia, maka kita bimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya akan masuk surga. Uhaju biha indallah. Saya uhaju laka biha indallah. Wahai paman, kalau mau kamu mengucapkan la ilaha illallah, aku akan berhujjah nanti di hadapan Allah di hari akhirat untuk menyelamatkan, supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkanmu ke dalam surga. Apa kata Abu Jahal? Tadi ada Abu Jahal, dan satu lagi Abdullah bin Abi Umayyah. Wahai Abu Thalib, atarghabu min millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci, tidak suka kepada agama Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Kakek Rasulullah. Kalau kakek Rasulullah berarti bapaknya Abu Thalib, bapaknya Abu Jahal. Apakah kamu benci? Kalau kamu benci, yaitu dengan menyatakan mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad itu, maka berarti kamu ini telah mengkhianati orang tua kita. Nabi terus saja membimbing Abu Thalib supaya mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal pula bersikeras juga, yaitu selalu sampai ke akhir ayat, supaya jangan sekali-kali kamu wahai Abu Thalib membenci agama Abdul Muttalib.
sampai ke akhir hayatnya Abu Talib tidak menyebut la ilaha illallah. Bermakna di ujung-ujung itu rupanya orang kafir itu tetap juga ya berusaha ya, supaya orang kafir yang lainnya itu tak dalam kekufuran. Bahkan dengkinya bagaimana orang yang sudah beriman mati dalam kekufuran. Begitulah kebencian yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir. Kebencian yang ada dalam hati orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah SAW berkata bahwasanya sa'astaghfiru laka ma lam unha anhu. Aku akan minta ampun kepada Allah untukmu wahai paman apabila aku tidak dilarang untuk berbuat demikian. Turun ayat ini, wahai Muhammad, kamu dilarang untuk berbuat demikian. Kamu dilarang untuk meminta ampun kepada Allah bagi pamanmu, bagi orang-orang musyrik yang mati dalam kemusyrikan, orang-orang kafir yang mati dalam kekufuran. Jadi ayat ini ayat yang menerangkan tentang hukum tidak boleh meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mati dalam kemusyrikan. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat. Maka dari Nabi walladzina amanu, tidaklah patut bagi Nabi dan juga bagi orang-orang beriman. Oh, jadi kalau tadi kita sebut kejadian pada Nabi, ini bukan hanya terbatas pada Nabi. Tidak, ini umum, yaitu kepada siapa saja. Jadi siapa saja kita hari ini pun juga tidak dibenarkan untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik atau orang-orang yang munafik yang mati dalam kekufuran. Sudah mati, sudah berlalu, habis, sudah selesai. Sedih. Tapi demikianlah ketetapan Allah. Maka itulah yang Allah tetapkan ke atas mereka yang mati dalam kekufuran. Boleh kita mendoakan? Tidak. Nah, ini mesti dipakai ulang berkali-kali ini. Tidak. Kalau orang kafir itu masih hidup belum meninggal dunia, boleh kita mendoakannya? Boleh, tapi doanya adalah supaya mendapat hidayah. Kemudian apabila yang kita minta itu kaitannya dengan kehidupan duniawi bagi orang-orang kafir, macam mana? Boleh atau tidak? Umpamanya orang kafir itu sakit, umpamanya, boleh tidak kita mendoakan yang mudah-mudahan dia cepat sembuh? Boleh? Boleh. Kalau berkaitan dengan keduniaan, boleh. Tapi kalau berkaitan dengan memohon ampun kepada Allah, tidak. Supaya dosanya dihapuskan, tidak. Supaya dimasukkan ke dalam surga, tidak. Ini kaitannya dengan agama. Karena mengapa tidak? Sebab tidak layak untuk didoakan. Karena yang layak untuk didoakan siapa? Orang yang ada iman di dalam hati. Jadi ini pembahasan tentang mendoakan orang-orang kafir. Tapi kita lebih khusus menyampaikan adalah doa yang dimaksud adalah doa meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang kafir yang mati di dalam kekufuran. Ulama bersepakat tidak boleh. Ya. Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah dari kerabat yang terdekat. Nah, disebut meskipun dari kerabat yang terdekat. Allah memahami perasaan kita ini. Sebagaimana Allah juga memahami perasaan Rasulullah. Sedih tidak Rasulullah dengan kewafatan Abu Talib, paman yang melindunginya, yang menolongnya.
yang menghalangnya dari serangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah. Rasulullah sedih sekali dengan kematian paman beliau, meskipun sampai akhir hayatnya tidak menyebut la ilaha illallah, tapi Rasulullah sedih sebagai seorang anak saudara, sebagai kemenakan, sedih apabila paman yang selama ini membantunya dalam berdakwah meninggal dunia. Namun meskipun sedih kaitannya dengan perasaan, tidak boleh urusan perasaan itu dibawa ke dalam masalah agama. Ini persoalan agama, hukumnya jelas. Silakan kamu sedih, wahai Muhammad, tetapi tidak patut bagimu untuk mendoakan, karena ini masalah agama. Jadi dipisah-pisah ya. Masalah agama tegas, hukumnya jelas. Perasaan. Jangan karena perasaan kemudian kita mengorbankan masalah yang sudah jelas di dalam agama. Karena pada hari ini ada orang karena perasaan kemudian tidak lagi menjalankan hukum yang sudah jelas, kemudian mengeluarkan perkataan toleransi. Itu salah dengan toleransi. Itu tidak pada tempatnya. Toleransi itu pada tempatnya, yaitu yang benar itu dibenarkan dan yang salah itu disalahkan, yang benar itu diikuti, yang salah itu ditinggalkan. Nah, itu baru namanya toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Ini jelas. Kemudian di ujung ayat, in ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, yaitu setelah dijelaskan kepada mereka bahwasanya kebenaran adalah yang mesti diikuti, tapi mereka tidak juga mau mengikutinya, tetap juga memilih kebatilan, memilih kemusyrikan, sehingga mati dalam kekufuran, sehingga mereka itu sesungguhnya adalah penghuni neraka jahanam karena mati dalam kekufuran, maka tidak patut untuk didoakan, yaitu doa meminta ampun kepada Allah supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan ini, maka kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada sahabat kita yang telah memeluk Islam, kemudian menyampaikan, aduh Ustaz, sedih sekali saya, orang tua saya sampai meninggalnya tidak memeluk Islam. Sedih sekali. Saya berharap saya dan orang tua saya bersama-sama nanti dalam surga. Ya, boleh kita berharap demikian, tetapi ketetapan Allah adalah yang menentukan. Seperti mana juga berlaku pada masa Rasulullah terdahulu, yaitu pada masa Rasulullah ingin sekali pamannya itu memeluk Islam, tapi kehendak Allah tahu siapa yang akan diberikan hidayah, yang layak untuk diberi hidayah, dan siapa yang tidak. Kalau orang itu memang tak mau hidayah, maka Allah tak akan memberikan hidayah kepadanya. Karena seperti yang kita sebutkan dalam mukadimah tadi, yaitu hidup ini adalah sebagai ujian, yaitu manusia disuruh untuk memilih dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, di situlah dia penentuan diri kita. Berikutnya lagi ayat yang berikutnya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu. Ayat ini tentang Nabi Ibrahim yang meminta ampun kepada Allah untuk bapaknya. Ya Allah, ampunilah bapakku itu. Bapak Nabi Ibrahim adalah sebagai pemahat patung, kemudian menyembah patung yang dipahatnya. Nah, pada masa itu memang kaum Nabi Ibrahim menyembah patung, mulai dari raja ya. Siapa raja pada masa itu? Raja Namrud, sampai kepada rakyat jelata menyembah berhala.
termasuk bapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang bapa ini ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bapa yang dimasukkan dalam ayat ini bukan bapa kandung Nabi Ibrahim, bukan ayah kandung Nabi Ibrahim. Bagaimana yang kita ketahui sebelum cerita-cerita ada. Nah, ada di antara ulama tafsir seperti Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dalam tafsir beliau mengatakan bapa di sini ini adalah paman. Bolehkah memahami bapa sebagai paman? Kata beliau boleh, sebab perkataan ab li abihi, ab itu bukan hanya kepada bapa kandung, tetapi juga kepada paman. Itu pemahamannya. Tapi ada juga di antara ulama tafsir memahami bahwasanya bapa di sini adalah bapa kandung. Jadi ulama tafsir berbeda pendapat. Kita tidaklah begitu penting untuk memastikan yang mana ini bapa kandungnya atau bapa yang disebut paman, yaitu saudara bapanya. Tidak penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah hukum yang ada dalam cerita tentang Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim dilarang untuk meminta ampun kepada Allah bagi bapanya, baik bapa kandungnya atau pamannya. Nabi Ibrahim sebagai seorang anak di ujung ayat, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lembut hati. Kalau seorang anak lembut hati, maka dengan hati yang lembut itu tak sampai hati kalau bapaknya itu. Kalau bapak itu disiksa, bapaknya itu dimasukkan ke dalam neraka, tak sampai hati, maka dia meminta ampun kepada Allah untuk bapaknya itu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Wahai bapak, aku akan meminta ampun kepada Allah untuk bapak. Aku berjanji, aku akan meminta kepada Allah supaya Allah mengampuni bapak. Tetapi dengan turunnya ayat ini disebutkan dalam kitab Sunan An-Nasai bahwasanya ayat ini menerangkan bahwasanya tidaklah patut bagi seorang anak untuk mendoakan kedua orang tuanya yang masih di dalam kekufuran, dalam kemusyrikan sampai meninggal dunia. Karena di dalam sabab nuzul di surah di kitab Imam An-Nasai itu Ali bin Abi Thalib mendengar ada seorang anak berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Maka Imam Ali mengatakan, bukankah bapakmu itu dan ibumu adalah dalam kemusyrikan dan mati dalam kemusyrikan? Ya, tetapi Nabi Ibrahim dahulu juga meminta ampun kepada Allah untuk bapaknya. Maka turun ayat ini. Ayat ini menerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim meninggalkan perbuatan meminta ampun kepada Allah untuk bapaknya yang meninggal dalam keadaan kemusyrikan. Maka kamu pula jangan melakukannya. Maka ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang peristiwa seperti yang disebutkan di dalam kitab Imam An-Nasai itu. Tidaklah patut atau tidaklah Nabi Ibrahim itu meminta ampun kepada bapaknya kecuali atas janji yang telah ia ikrarkan. Berarti Nabi Ibrahim berjanji ya? Ya. Mengapa Nabi Ibrahim berjanji? Sebab Nabi Ibrahim seperti yang disebutkan sangat lembut hatinya sehingga berjanji. Tak sampai hati bapaknya itu akan disiksa nantinya. Tetapi ini lanjutan ayat, falamma tabayyana lahu, sehingga atau lalu ketika ia telah jelas baginya annahu aduwwun lillah, bapaknya itu adalah musuh bagi Allah,
sampai meninggal dunia dia mati di dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri daripadanya. Maka kamu, kata Imam Ali kepada anak itu, maka kamu juga mesti berlepas diri. Karena ini dia ayat yang menjelaskan tentang tidak boleh meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik yang mati di dalam kemusyrikan. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Allah lembut, banyak mengadu kepada Allah, banyak merintih, banyak mengeluh kepada Allah. Kalau kepada Allah terpuji, kalau kepada manusia tidak. Sama dengan meminta. Kalau meminta kepada Allah itu terpuji. Tapi kalau meminta kepada manusia, itu kurang akhlaknya. Karena tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tapi kalau kepada Allah silakanlah minta sebanyak-banyaknya, apapun mereka minta. Karena itulah tanda kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halim, Maha Penyantun. Yaitu Nabi Ibrahim sibuk oleh orang lain. Orang lain itu menyibukkan berkaitan dengan kehidupan orang lain, yaitu kehidupan akhirat orang lain. Siapa orang lain? Bapaknya sendiri. Ada yang menyibukkannya. Aduh, gimana nasib bapakku nanti di hari akhirat apabila ia dalam kemusyrikan dan tetap dalam kemusyrikan, kemudian mati dalam kemusyrikan, gimana nasibnya? Nah, menyibukkan. Nah, ini Halim, Maha Penyantun. Banyak di antara kita ini ada yang sangat penyantun sekali, sehingga dia merasa risau apabila orang lain itu mendapatkan kesusahan. Susah hatinya apabila orang lain susah. Ini terpuji. Susah hatinya apabila orang lain susah. Yang tercela itu senang hatinya kalau orang lain susah. Susah orang lain senang hatinya, itu tercela ya. Tapi orang yang penyantun itu dia susah apabila orang lain susah, kemudian dia berpikir untuk membantu orang yang susah itu. Ayat berikutnya. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kaum. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Allah tidak akan menyesatkan kaum. Kaum yang bagaimana yang tidak akan disesatkan? Kalau kaum itu telah mengikuti petunjuk. Allah telah beri petunjuk kepada mereka, kemudian mereka mengikuti petunjuk, kemudian dijelaskan kebenaran kepada mereka, mereka ikuti kebenaran, kemudian diberitahukan kepada mereka, ini jauhi, kemudian mereka menjauhkan diri dari apa yang mesti dijauhi. Orang yang seperti itu tidak akan disesatkan oleh Allah. Allah akan jaga orang yang seperti ini. Itu adalah tanda rahmat Allah kepada mereka, tanda kelembutan Allah, kasih sayang Allah kepada mereka. Allah tidak akan menganiaya hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganiaya hamba-hambanya. Hamba itu adalah hamba yang sudah mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, menjauhi apa yang mesti dijauhi, maka Allah tidak akan menyesatkan hamba-hamba yang seperti itu. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi apabila ada orang yang disesatkan oleh Allah, memang orang tersebut adalah orang yang memang dengan pengetahuan Allah mengetahui bahwa orang tersebut memang tidak layak untuk diberi petunjuk. Maka kita jangan menyesali, ya Allah, mengapa engkau tidak berikan hidayah kepada bapak? Jangan redha kepada ketetapan Allah, karena Allah Maha mengetahui. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, yaitu Allah mengetahui siapa yang layak untuk diberi hidayah dan siapa yang tidak layak untuk diberi hidayah. Mudah-mudahan insyaallah melalui 3 ayat ini kita mengetahui kandungannya dengan baik, bahwasanya ada hukum yang mesti kita ketahui dan kita
ikuti dan kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu hukum mendoakan, yaitu meminta kepada Allah ampunan untuk diberikan kepada orang musyrik. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh berdoa kepada Allah isinya meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik yang mereka tetap dalam kemusyrikan sampai mereka meninggal dunia. Mereka mati dalam kemusyrikan, itu adalah ketetapan Allah. Mengapa ya Allah matikan mereka dalam keadaan kemusyrikan? Allah tak beri petunjuk. Allah Maha mengetahui siapa yang layak diberi petunjuk, siapa yang tidak layak diberi petunjuk. Inilah dari ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.